Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Dini Nasrullah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 dari Universitas Ibnu Khaldun. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan menyampaikan mengenai tentang etika perdagangan jual beli online, yang mana tugas kali ini adalah guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah hadis ahkam yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Mukhlis Siddiq MAG. Lanjut saja pada pembahasan kita pada kali ini, yang mana pada penjelasan ini kita akan menemukan sebuah rumusan masalah mengenai bagaimana teks dan tahrij hadis itu tentang etika perdagangan online, dan juga bagaimana relevansi prinsip etika perdagangan online terhadap fenomena role play jual beli online secara jujur dan juga yang curang pada era digital saat ini. Tujuan pembahasan kali ini yakni untuk mengetahui teks dan juga sumber hadis dari al-bai'an bil khiyar, dan juga menguraikan penjelasan para ulama mengenai makna dan kandungan nilai-nilai moral dalam etika perdagangan online. Lanjut saja. Pada pembahasan kali ini ada sebuah redaksi hadis atau matan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahihul Bukhari, haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Syu'bah an Qatadah an Salih Abi Khalili an Abdullah bin Al-Harati rafa'ahullahu ila Hakimi ibni Hizamin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burikah lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kataba muhiqat barakatan bai'ihima. Yang mana telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Salih Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Haris yang dinisbatkan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut selama keduanya belum berpisah, atau sabda beliau, hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya tersebut. Dari jalur Imam Muslim, haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Al-Laits haddatsana Muhammad bin Rumhi akhbarana Al-Laitu an Nafi an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza taba'i'a rijalani fakullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabayya'ah ala dhalika faqad wajaba al-bai'
wa in tafarraqa ba'da an tabai'ah wa lam yatruk wahidun minhuma al-bai' faqad wajaba al-bai'ah. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiyar atau memilih, selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiyar atau pilihan kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan khiyar pilihannya atas yang lain, maka transaksi itu harus dilaksanakan sesuai dengan khiyarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli tersebut, maka transaksinya telah sah. Jadi hadis ini termasuk hadis sahih muttafaqun alaih, karena diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaihi, sehingga layak dijadikan dasar hukum ataupun etika dalam kajian pembahasan kali ini. Tahrid hadisnya mengenai hadis al-bai'an bil khiyar, sebagaimana yang disinggung sebelumnya itu, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa imam dari berbagai riwayat, di antaranya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya itu Sahih Bukhari, kitab Al-Buyu' pada nomor 1937. Dan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim itu nomor 2822. Jar wa Ta'dil. Adapun berikut penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai jalur Imam Bukhari, yang mana Sulaiman bin Harb bin Bujail siqah hafiz imam, dan Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad siqah hafiz, Qatadah bin Da'amah bin Qatadah siqah sabit, Sahih bin Abi Maryam itu siqah, Abdullah bin Al-Haris bin Naufal bin Al-Haris bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim pernah melihat Rasulullah untuk perihal ini, dan Hakim bin Hizam bin Khuwailid itu sahabah. Sedangkan jalur mengenai jalur Imam Muslim itu Qutaibah bin Sa'id bin Jamil siqah sabit, Laits bin Sa'id bin Abdurrahman itu siqah, dan Nafi Maula Ibnu Umar itu siqah. Sedangkan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu sahabah. Jadi makna dan penjelasan pada hadis ini bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, beliau bersabda, jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya itu berhak untuk memilih, selagi keduanya itu masih berkumpul di dalam satu tempat itu dan belum berpisah, atau salah satunya itu sampai mengajukan pilihannya kepada yang lain. Dan jika salah satunya telah menetapkan pilihannya atas yang lainnya, maka transaksi itu harus dilaksanakan sesuai dengan khiyarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan akad transaksi jual beli tersebut, sedangkan salah satu dari keduanya dari mereka tidak membatalkan jual beli, maka transaksi yang mereka lakukan itu akad transaksinya itu sudah menjadi sah. Dan mengenai hadis ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sebagaimana artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara minkum, di antara kamu. Nah, adapun studi kasus mengenai perdagangan online ini, perdagangan online atau e-commerce disebutnya e-commerce telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pada masyarakat modern saat ini, yang mana semua transaksi ini terjadi guna untuk memudahkan atau menjadi kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan juga luasnya jangkauan pasar membuat praktik jual beli digital itu semakin banyak diminati oleh masyarakat pada zaman modern ini. Namun dibalik semua itu, pada kemajuan teknologi ini muncullah tantangan etis yang tidak sedikit, seperti halnya penipuan, manipulasi informasi, dan pelanggaran hak konsumen yang akan terjadi. Yang mana dalam konteks ini, hadis Nabi Muhammad SAW tentang al-bai'an bil akhyar menjadi sangat relevan sebagai pedoman moral dan hukum dalam menjaga integritas transaksi jual beli online. Contohnya seperti seorang korban membeli sepatu branded, contoh misal dari toko online, yang mana toko tersebut menawarkan dengan harga yang sangat miring, dan disertakanlah pada pamfletnya itu gambar tampilan yang sangat menarik, sehingga toko tersebut menggunakan foto produk asli dari merek terkenal. Namun setelah barang dikirim dan sampai pada penerima, korban menerima sepatu dalam keadaan sepatu yang KW atau tidak asli, dengan kualitas yang buruk dan juga tidak sesuai dengan deskripsi yang disertakan oleh penjual. Saat mencoba menghubungi penjual, akun toko sudah tidak aktif. Bahkan tokonya pun tidak dapat dilacak karena transaksi dilakukan di luar sistem marketplace resmi. Korban tidak mendapatkan perlindungan atau pengembalian dana. Seperti itu. Adapun etika perdagangan yang dapat diterapkan pada perdagangan online, ini bisa menjadi prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, ridho, amanah, dan larangan penipuan yang sangat relevan untuk menjadi akad jual beli online. Yang pertama yakni larangan menipu atau tadlis dalam jual beli. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa menipu maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Seperti dilarang memalsukan foto produk, dilarang menulis deskripsi yang tidak sesuai dengan produk yang dijual oleh penjual, dan juga wajib menunjukkan kekurangan pada barang yang dijual. Kedua, yakni wajib transparansi atau kejujuran terhadap barang yang ia jual, yang mana relevansi online pada wajib transaksi ini, penjual wajib menjelaskan spesifikasi apa adanya dan tidak ditambah-tambahkan. Jika barangnya rusak ataupun cacat, itu ya harus diinformasikan kepada penjualnya tanpa harus ada yang disembunyikan. Dan juga konsumen itu mempunyai hak komplain jika barang yang diterima itu tidak sesuai dengan deskripsi ataupun barang yang ditawarkan oleh penjual. Dan yang ketiga yakni larangan jual beli goror atau ketidakjelasan, yang mana goror dalam jual beli online ini seperti informasi produk yang sangat minim, sedikitnya
informasi yang disertakan oleh penjual. Tidak jelas harga atau biaya ongkos kirimnya, tidak jelas kebijakan pengembalian barang, ataupun penjualan fiktif atau yang digunakan oleh penjual adalah akun yang palsu. Yang keempat, larangan menyembunyikan cacat pada barang. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali menjelaskan aib yang ada padanya. Dan relevansi online pada pembahasan nomor 4 ini, yakni penjual wajib menyebutkan kecacatan barang secara jelas pada deskripsinya, dan juga tidak boleh menggunakan filter atau foto yang berlebihan untuk menutupi atau tidak melihatkan kekurangan yang ada pada barang yang ia jual. Dan yang kelima, yakni prinsip kerelaan, yakni ridho sama ridho antara penjual dan juga pembeli. Dari hadis riwayat riwayat Ahmad, tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Dan relevansinya itu tidak boleh memaksa pembeli dengan menggunakan trik manipulatif. Tidak boleh auto check out, menggunakan sistem auto check out atau tersembunyi biaya tambahan. Dan juga transaksi itu harus dilakukan secara sadar dan ikhlas tanpa adanya penipuan sedikit pun. Nomor 6, yakni larangan mengganggu pasar atau najasi. Rasulullah SAW melarang najasi, menaikkan harga palsu. Hadis riwayat Bukhari. Najasi modern, di dalam Esa Marsis itu ada itu yang namanya fake review untuk menaikkan rating, menggunakan akun fake agar dapat mereview suatu barang yang ia jual. Gunanya untuk apa? Untuk menaikkan rating dari barang yang dijual oleh penjualnya. Membuat akun palsu untuk menaikkan harga lelang itu juga salah satunya. Dan juga berpura-pura menjadi pembeli untuk mempromosikan tokonya sendiri, padahal yang mempromosikan itu ya penjualnya, bukan orang lain yang digunakan. Gunanya untuk apa? Ya untuk membagus-baguskan tokonya. Itu tidak boleh. Dan yang ketujuh, kewajiban menunaikan amanah. Tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Relevansinya, penjual itu harus benar-benar mengirim barang sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pembeli. Dan juga pengirimannya itu harus tepat waktu, tanpa harus mengganti barang dengan kualitas yang lebih rendah. Harus sesuai. Di saat barang yang ditawarkan kepada pembeli itu barang, misal tingkat kebagusannya dan kualitasnya itu ada pada level A, ya barang yang dijual, yang dikirimkan oleh penjual ya harus sesuai dengan barang yang dibeli oleh pembelinya. Tidak boleh diganti-ganti, diturunkan ke kualitas yang nomor 2 misalnya. Dan yang terakhir, yakni larangan menahan hak konsumen, yang mana perihal ini dapat merugikan penjualnya. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menipunya. Hadis riwayat Muslim. Relevansinya mengenai larangan menahan hak konsumen itu merupakan seperti menahan dana pengembalian tanpa alasan jelas. Ketika barang dikembalikan karena terjadi sesuatu kecacatan, dananya tidak dikembalikan oleh penjualnya, itu tidak boleh. Barang tidak dikirim meskipun sudah dibayar, memberikan alasan palsu untuk menolak retur dari pembelinya. Nah, berdasarkan dari hadis-hadis ahkam di atas, maka etika perdagangan online menurut syariat itu meliputi transparansi dan kejujuran, tidak menyembunyikan kecacatan barang, tidak melakukan manipulasi gambar, rating ataupun harga, dan menghindari goror, informasi yang tidak jelas.
menjaga amanah dalam pengiriman dan kualitas barang, memastikan kerelaan kedua belah pihak, dan yang terakhir tidak merugikan melalui pemalsuan ataupun penipuan. Jadi kesimpulannya, pada hadis al-bai'an bil khiyar ini mengandung ajaran pentingnya tentang kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli. Yang mana prinsip ini itu tidak hanya berlaku pada perdagangan konvensional saja, akan tetapi juga sangat relevan dalam konteks perdagangan online e-commerce masa kini. Rasulullah SAW menegaskan bahwa keberkahan dalam suatu jual beli hanya akan diperoleh apabila kedua belah pihak jujur dan saling menjelaskan mengenai kondisi barang yang sebenarnya. Sebaliknya, praktik penipuan, penyembunyian cacat, dan kebohongan akan menghilangkan keberkahan serta menimbulkan kerugian moral maupun sosial. Dengan demikian, etika perdagangan online dalam perspektif hadis menekankan bahwa teknologi tidak boleh memutus nilai-nilai keislaman seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Sehingga praktik jual beli digital itu harus dilandasi dengan niat yang benar, transparansi informasi, serta saling ridho antara pihak agar tercipta transaksi yang adil, berkah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah tutur kata atau pembahasan yang kurang tepat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah.